Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum jami'an. Tentunya yang pertama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana pada malam hari ini akhir pekan ya, biasanya orang itu kerja dari Senin sampai Sabtu ya. Ini bagi yang pegawai. Nah, secara umum kita tahu bahwasannya besok hari libur, meskipun sebetulnya dalam Islam lebih tepatnya libur itu kan Jumat gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri, memang kita melihat fakta yang ada, hampir semua orang yang kerja itu liburnya hari Ahad. Kalau orang-orang umum itu menjadikan malam Ahad ini, kalau katanya orang desa itu malam mingguan gitu. Perginya bukan ke masjid, alun-alun, pasar, mall gitu ya. Kan umumnya gitu. Nah, kita pada malam hari ini ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berjamaah di masjid ini. Lalu kita sambung dengan kajian. Ini rezeki yang besar. Bagaimana tidak, Allah mudahkan kita untuk mengkaji ilmu agama. Yang mengkaji ilmu agama itu bagian daripada orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rezeki itu bukan sekedar finansial. Baiklah, dalam hidup ini memang kita butuh finansial, tidak bisa berbohong kita ini. Dalam situasi, kondisi, dalam banyak hal orang ini butuh uang. Tapi perlu diyakini, rezeki yang paling besar itu bukan uang. Apa? Hidayah, hidayatul iman wa Islam. Bisa dibayangkan kalau orang ini kaya, banyak fulusnya, tapi dia bukan orang mukmin dan muslim. Wah, maka ma'aluhum, tempat kembali mereka, fil akhirah, di akhirat kelak, annar, adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rezeki itu bukan sekedar uang. Hidayah itu termasuk rezeki yang besar. Oleh karena itu tentunya kita bersyukur hingga detik ini, dan mudah-mudahan sampai kita berpisah dengan alam dunia yang fana ini, yang penuh ujian ini, kita ditakdirkan menjadi orang mukmin dan muslim gitu. Dan salawat serta salam mudah-mudahan juga selalu tersampaikan kepada suri teladan terbaik umat manusia, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada yang bertanya, Ustaz kok mengatakan yang dimuliakan? Tahu tak antum kalau dimuliakan gitu? Ingat, ini bentuk doa. Bukan berarti kita ini benar-benar mulia, kan tidak tahu kita. Ini bentuk doa, harapannya memang kita benar-benar orang yang mulia di hadapan Allah. Kita pada kesempatan malam hari ini akan melanjutkan kajian kita yang terdapat dalam kitab Umdatul Ahkam, dan kita telah sampai pada hadis ke-4 malam hari ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantathir wa man istajmara falyutir wa idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadaihi qabla ayudkhilahuma fil ina'i talatan fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu wa fil lafdin li muslimin falyastanshik bimin kharaihi minal ma wa fil lafdin man tawaddaa falyastanshik. Lalu kita baca terjemahan bebasnya dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaklah dia menjadikan di dalam hidungnya itu air, kemudian dia mengeluarkannya. Barang siapa yang cebok, maka hendaknya memotong ceboknya tersebut dengan bilangan ganjil. Dan apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaknya mencuci kedua tangannya sebelum memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana sebanyak 3 kali. Karena salah seorang di antara kalian tidak tahu di mana tangannya itu bermalam pada malam hari. Dan di dalam lafaz Muslim disebutkan hendaknya dia menghirup air ya ke dalam kedua rongga hidungnya. Dalam lafaz yang lain, barang siapa berwudu hendaknya dia menghirup air ke dalam hidungnya. Ini hadis yang akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Jadi hadis ini secara umum membahas 3 pembahasan. Yang pertama, apabila wudu hendaknya kita masukkan air ke dalam hidung kita, lalu dikeluarkan, katanya Rasulullah SAW. Lah mengeluarkan air dari hidung itu namanya istinthar, ya, istinthar. Kalau masukkan air ke dalam hidung namanya istinsyak. Makanya Imam Nawawi mengatakan al-istinsar ya itu beda dengan istinsyak. Istinsar itu mengeluarkan air dari hidung pada saat berwudu. Kalau istinsyak itu menghirup air ke dalam kedua rongga hidung pada saat berwudu. Ini penting. Kadang orang kalau berwudu tidak perhatian, yang penting hidungnya dibasahi gitu aja ya. Padahal dalam hadis itu perintahnya dihirup. Kalau bisa sampai yang paling belakang. Jadi kita hirup itu air sampai masuk rongga yang paling belakang, itu namanya istinsyak. Setelah itu kita keluarkan ya, kita keluarkan. Kecuali pada saat kita berpuasa. Pada saat berpuasa kita tidak dianjurkan untuk menghirup dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Kalau kita menghirup dengan sungguh-sungguh, dikhawatirkan nanti airnya itu masuk ke dalam rongga hidung kita, kemudian masuk ke dalam tubuh kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa balik fil istinsyaki illa antakuna so'ima. Hendaknya kalian bersungguh-sungguh di dalam masukkan air ke dalam hidung, kecuali kalian dalam keadaan berpuasa. Kalau berpuasa jangan sungguh-sungguh, khawatir lewat tadi itu. Paham ya? Kalau kita tidak ngerti dulu sebelum belajar itu ya, kadang sama orang tua diingatkan, nak kalau puasa jangan kumur-kumur, meskipun wudhu tidak boleh kumur-kumur, meskipun wudhu tidak boleh masukkan air dalam hidung gitu. Bahkan sunahnya itu jamaah digabungkan kalau bisa ya, digabungkan. Memang para ulama itu khilaf apakah istinsyak ya atau kumur-kumur ini hukumnya wajib atau sunnah. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Tapi intinya itu disyariatkan, paham ya? Jadi kalau keluar dari khilaf ya sudah, intinya Nabi memerintahkan kita kerjakan gitu. Paham ya? Kenapa? Kalau kita tidak menyempurnakan wudhu kita, itu bisa menjadi sebab kalau kita jadi makmum imamnya lupa.
Paham ya? Jadi kalau misalkan ada imam ini sholat subuh ya, atau sholat maghrib atau sholat isya, kan kalau sholat maghrib, isya, subuh itu kan imamnya jahar ya. Jahar itu apa? Bacaannya keras gitu. Nah kalau imamnya salah bacaannya, lupa ayat atau surat yang dibaca, itu bisa jadi sebabnya salah satu makmum atau ada di anggota makmum itu wudunya tidak sempurna. Bisa dipahami maksudnya? Ini di Al-Ikhlas ini ya, santri itu sekitar 350. Bagaimana dengan jamaah yang dari luar? Kan gitu. Banyak ini kan. Makanya anak-anak kalau subuh bantu imamnya gitu. Bantu agar mungkin. Dengan apa Ustadz? Wuduknya yang benar. Jangan sampai masuk soft belum wuduk, ngantuk-ngantuk gitu. Kan gitu. Kita amati orang sampai ngantuk gitu. Itu bisa menjadi sebab imam bacaannya tidak lancar. Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad ya, disebutkan dalam hadis itu, beliau pernah sholat subuh membaca surat Rum, lalu bacaannya itu kabur. Paham ya? Samar. Nah setelah beliau mengalami hal itu, beliau mengatakan kepada para jamaah yang hadir pada waktu itu, innahu yulabbisu alainal Qur'an anna aqwaman minkum yusalluna ma'ana la yuhsinunal wudu faman syahidas sholata ma'ana fal yuhsinil wudu'ah. Sungguhnya kaum ya, di antara kalian, kalau Ustaz Adil mengatakan kemarin kaum minimal berapa orang? Ayo nyatu tenda 20 kan gitu. Ya kaum kan gitu. Intinya kaum dari kalian ya sholat bersama kita dan mereka tidak memperbagus wudhunya. Paham maksudnya ya? Jadi Nabi mengatakan apa? Quran itu samar bagi kita, maksudnya bagi Nabi. Beliau menggunakan lafadz nah, kita atau kami. Karena sekelompok kaum dari kalian sholat bersama kita dan tidak memperbagus wudhunya. Barang siapa yang sholat bersama kita atau bersama kami, falyuhsinil wudhu, hendaknya memperbagus wudhunya. Jadi paham ya? Jadi kalau ada imam misalkan kok cekak baca itu, kemungkinan bisa jadi ada di antara makmum itu wudhunya tidak sempurna. Kalau kemarin hari Sabtu yang lalu, yang menjadi sebab mendapatkan ancaman celaka atau wail, lembah yang ada di neraka itu apa? Yang tadi subuh disinggung sedikit, ketika wudhu tumitnya tidak terbasuh air, ya enggak? Itu tidak sempurna kan gitu. Bahkan sholatnya tidak sah, karena Nabi itu pernah mendapati salah seorang sahabat di kakinya itu ada sebesar koin itu tidak terbasuh air. Akhirnya Nabi menyuruh apa? Ngulangi sholatnya. Kenapa? Karena wudhunya tidak sah. Oleh karena itu wudhu ini penting para jamaah. Nah di antara syariat wudhu itu adalah istinsyaq, masukkan air ke dalam hidung, kita hirup, kemudian kita keluarkan menggunakan tangan kiri. Kenapa Ustaz kok menggunakan tangan kanan? Karena menghirup ini sunnah. Nabi itu kalau melakukan hal-hal yang baik suka menggunakan yang kanan. Paham ya? Kemudian ketika istinsar, kenapa menggunakan tangan kiri anjurannya? Karena mengeluarkan kotoran. Ngerti? Bisa dipahami ya? Nah kalau kita tidak memperbagus wudhu kita, kasihan imamnya. Bisa jadi itu menjadi sebab di antara jamaah ini, ya anak-anak ya biasanya. Jadi ngantuknya berusaha dihilangkan dengan wudhu. Tapi kalau di antara jamaah ini sudah wudhunya bagus, sempurna, imamnya kok cek lupa gitu loh. Berarti imamnya bisa jadi, saya tidak mengatakan pasti loh, ada maksiat yang dikerjakan. Karena maksiat itu berpengaruh kepada hafalan. Ustaz, ini saya menghafalkan An-Naba dari dulu nggak hafal-hafal Ustaz gitu. Apakah saya banyak maksiat? Padahal ya enggak juga Ustaz. Misalkan anaknya baik, ya memang istilahnya kemampuan orang beda-beda lah gitu. Ya, jadi ustadznya harus bisa menilai. Ini kalau nggak bisa jangan dipaksa.
Saya meskipun dihukum Ustaz, suruh berdiri nggak akan hafal Ustaz gitu. Ini harus melihat sikon Ustaznya. Jangan dihukum terus gitu, nanti sampai lulus berdiri terus itu. Karena kemampuan orang berbeda-beda. Jadi bisa jadi apa, maksiat. Jadi maksiat itu bisa mengurangi hafalan. Makanya Imam Syafi'i suatu ketika ya melihat betisnya wanita ya, lalu hafalannya apa? Ada yang kurang. Tapi ingat Imam Syafi'i kurangnya itu beda dengan kita ya. Kalau kita hafal 3 juz, kurang menjadi setengah juz gitu. Kalau Imam Syafi'i mungkin hafal 2000 hadis gitu. Mungkin yang lupa 50 gitu. 20 gitu kan beda. Jangan disamakan dengan kita lah gitu. Kan imam besar itu. Lah Imam Syafi'i akhirnya mengatakan syakautu ila waqi'in su'ahifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa qala i'lam bi annallaha bi annal ilma fadlun wa fadlullahi la yu'tahu asi. Imam Syafi'i mengadukan jelek hafalannya beliau kepada salah satu gurunya yang bernama Imam Waqi. Karena gurunya para ulama itu bukan cuma satu. Imam Syafi'i gurunya yang paling terkenal siapa? Imam Malik. Ini mengadukan kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalan beliau. Lalu Imam Waqi dan Syafi'i mengarahkanku, memberi nasihat kepadaku untuk meninggalkan maksiat sembari mengatakan, ketahuilah ilmu itu karunia Allah dan karunia Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Jadi kalau imamnya lupa, bisa jadi memang wudhunya kurang sempurna di antara jamaah, bisa jadi imamnya apa? Ada maksiat yang dikerjakan. Yang ketiga yang tidak kalah penting, bisa jadi imamnya kurang murojaah. Paham ya? Makanya kalau imam-imam di kampung itu jarang lupa. Kok bisa Ustaz? Setiap imam Al-Falaq sama An-Nas kan murojaah terus. Coba sekali-kali baca At-Taubah gitu, besoknya Al-Anfal. Wow, pengen tahu saya. Ya, kalau tiap hari Al-Falaq atau tiap hari misalkan dah At-Takwir gitu, kemungkinan kecil lupa. Contoh simpelnya apa? Al-Fatihah. Saya tidak mengatakan ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah, enggak ya. Al-Fatihah. Antum Al-Fatihah sambil lihat harim, lupa enggak? Sambil ada harim lewat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Enggak lupa, kenapa? Murojaah gitu. Kan iya. Makanya kalau pingin mungkin ya sebelum jadi imam itu di murojaah terus. Diulang 5, 10, 20. Ustaz kelamaan Ustaz. Enggak jadi yukul ini gitu. Kalau ulama itu dulu ya, ada salah seorang ulama tafsir ketika menafsirkan satu ayat, setiap satu ayat dibaca 100 kali. Ada seorang guru ya, Ustadz ditanya, ini kok bisa Ustaz? Kita bagaimana seperti itu? Jawab langsung, oh itu beda ulama. Kita ya Ustadz biasa bukan ulama. Ya memang harus diakui lah. Ulama itu waktunya kan barokah, benar-benar fokus untuk agama gitu. Jadi apa? Ya bisa jadi tidak murojaah. Paham ya? Kalau Pak Kiai di kampung di musola itu jarang lupa. Yang dibaca itu paling ya tiap yang dibaca dari atin sampai belakang. Tidak pernah atin atasnya itu. Aduha jarang. Apalagi an-naba. Di musola-musola di kampung-kampung itu jarang. Iya, beneran tuh, serius nih. Nah intinya apa? Kalau imamnya lupa, bisa jadi di antara jamaah, di antara antum para santri gitu, lagi wudhunya lagi kurang sempurna. Makanya kalau subuh disempurnakan ya, jangan ngantuk-ngantuk gitu ya, karena tahajud itu ya. Sama-sama lah memperbaiki gitu. Jadi istinsaq ini termasuk kesempurnaan wudhu. Jadi kalau bahas fikih ini soalnya banyak hilaf para jamaah. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Lebih enaknya gini sudah, keamalkan, Nabi mengerjakan gitu. Ngerti ya? Ini yang pertama. Pembahasan yang kedua, barang siapa di antara kalian cebok, di sini istijmar itu cebok menggunakan batu. Ya, jadi ada cebok itu ada dua cara. Yang pertama istinja, cebok menggunakan air ya, istinja. Ngerti ya? Dari kalimat istanja ya stanji istinjaan. Itu cebok menggunakan air. Kalau istijmar dari kalimat jimar,
jumroh. Lempar jumroh. Lempar jumroh itu apa yang dilempar? Batu. Tidak boleh lempar jumroh pas pakai kayu tuh. Tak ganti kayu tat, kalau batu tidak enak. Biar inovasi lah. Ya tidak sah gitu. Kan tuh lempar setan tat. Kalau cuma jumroh batu kecil kan kurang tat. Batu besar tat. Tidak boleh anak-anak. Ibadah itu tauqifiyah, harus ada contohnya. Ini katanya lempar setan, masa batunya kecil, tak ambilkan yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Tidak boleh. Ibadah itu harus ada tuntunannya, tidak boleh main-main, tidak boleh inovasi. Ngerti ya? Jadi jimar itu batu. Lempar jumroh itu batunya kan batu kecilnya enggak? Yang pernah haji. Kalau umroh enggak ada lempar jumrohnya. Kalau haji ada. Itu kan batu kecil. Lah, kalau orang cebok itu kan jangan senyum bantu. Itu kan bisa dipraktekkan anak-anak. Ustadz ini kok ngawur, Ustadz cebok pakai batu kan ada air gitu. Ya ngawur karena antum tidak hidup di zamannya Nabi gitu. Zamannya Nabi itu kadang air sulit kan ya. Kadang itu biasa kayak sahabat pakai batu gitu. Biasa. Jadi apa? Istijmar itu cebok menggunakan apa? Batu. Batu kecil, bukan batu besar. Batu besar buat cebok tidak bisa segini. Buat cebok gimana? Nempel lah balik. Ceket. Batu kecil gitu. Jadi istijmar itu cebok menggunakan apa? Batu. Cuman yang paling afdol itu bukan afdol antum ya. Yang paling afdol pakai batu dulu, kemudian disambung air. Yang paling afdol. Kalau saya tidak pernah mempraktekkan, jujur saja. Nanti WC banyak batunya. Pak tukang bilang gak bagus, mau bangun WC lagi lah. Ini Pak buat cebok. Bangnya pondok nih kewalan nih. Tiap hari suruh nyari kerikil. Satu kresek. Kalau mau afdol apa? Pakai batu kemudian disambung air. Ngerti ya? Tapi kalau milih salah satunya itu lebih bagus air. Nabi itu ketika hijrah itu kan dari Mekah ke Madinah. Sebelum sampai tengah kota Madinah, beliau itu sampai perbatasannya, tapi masuk wilayah kota Madinah, beliau membangun masjid namanya Masjid Quba. Masjid apa? Quba. Dan Nabi itu biasanya 1 pekan sekali berkunjung ke Masjid Quba. Makanya kalau orang umroh atau haji biasanya ziarah ke Masjid Quba. Ittiba'us sunnah. Lah Masjid Quba ini ya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalamnya itu ada orang-orang yang suka bersuci. Dan Allah suka orang yang bersuci. Lah, kenapa kok dipuji? Sebutkan oleh para ulama Masjid Quba ini. Jadi orang-orang kaum muslimin yang ada di Masjid Quba itu biasa ketika cebok itu menggunakan batu kemudian disambung dengan air. Makanya kalau lebih afdol disambung. Ingat saya mengatakan lebih afdol ya, saya tidak perintahkan karena saya tidak pernah mengerjakan gitu. Kalau saya memerintahkan kalimatnya perintah, ayo anak-anak nanti praktekkan ya masing-masing kamar siapkan 3 batu minimal. Kalau saya kalimatnya perintah, dosa saya. Kenapa? Tidak boleh merintah-merintah sesuatu yang tidak dikerjakan. Dosa. Diancam kemurkaan oleh Allah itu. Kalimat saya afdolnya, kan saya tidak perintah. Afdolnya cebok pakai batu sama air gitu. Saya tidak mengatakan, ayo sekarang jamaah biasakan cebok pakai batu disambung dengan air. Nah. Jadi yang paling afdol itu. Yang kedua, kalau milih salah satu, air. Ngerti ya? Lah, tapi kalau pakai batu minimal itu 3 dalam hadis. Di sini nggak disebutkan ini karena hadis itu riwayat lain. Hadis dalam kitab ini yang dibahas hanya hadis apa? Riwayat apa kemarin? Bukhari sama Muslim. Kalau pengen tahu, coba nanti pulang dibuka halaman-halaman pertama bab Thaharah dalam kitab Bulughul Maram. Itu ada. Minimal pakai 3 batu para jamaah. Pakai 3 batu. Jadi zamannya sahabat itu sulit. Kadang ada yang tidak punya WC. Kalau mau BAB kadang mungkin ke pekarangan.
Makanya saya kemarin ngajar di kelas bercanda ya, sedikit bercanda. Anak-anak, bagaimana pendapat antum kalau di pondok ini mati listrik 5 hari? Bondowoso lah, jangan pondok. Ya ndak mandi gak enak, ndak apa-apa ndak mandi. Ndak mandi itu ndak masalah. Mungkin kayak sahabat mandinya sepekan sekali, ada hari Jumat kan gitu. Kalau waktu itu sulit air, mandi gak repot. Yang repot itu kan mucusi beras gitu. Gimana magicom kalau ada airnya kan jadi rengginang nanti. Kebutuhan air ini penting. Kalau bapak bisa ngopi pagi hari. Ya penting lah, bisa ngopi, bisa teh gitu. Ya. Yang repot itu BAB anak. Misalkan ada WC, numpuk di sana. Sahabat itu kepekarangan. Serius nih, sahabat kepekarangan. Jadi kalau kata Nabi itu ya, kalau misalkan di tempat terbuka itu menjauh dari pandangan manusia. Sekarang menjauh nggak bisa gitu. Zaman dulu menjauh di tanah lapang, sekarang menjauh di balik tembok gitu. Oh ini kan pondok ini kan sudah tempatnya banyak yang kurang kan gitu ya. Sembunyi di balik tembok yang lain ada ruangannya gitu. Nah ini bercanda tapi serius anak. Gitu. Jadi kalau antum boleh pakai cebok boleh. Misalkan gini prakteknya. Ini anak-anak kadang kan sering ke gunung ya. Kadang anak-anak ini kan ke gunung. Jadi ada sebagian temannya antum nggak kelasnya ini main ke gunung. Ustadz, pas begitu naik Ustadz, pengen BAB Ustadz. Ya sudah, nyari tempat, gali sedikit kan bawa pisau, duduk di situ. Cebok nggak ada, gitu. Ada air aqua 1 botol buat minum. Kalau diminum, pelekak tenggorokan. Praktekkan, kenapa? Pakai batu. Pakai kayu tidak apa-apa. Antum kok banyak yang ketawa. Yang tidak boleh itu pakai kotoran binatang, sama pakai tulang. Kenapa? Karena dalam hadis itu makanannya apa? Makanannya jin. Tidak boleh kita berbuat dolim kepada jin. Kenapa? Jin itu juga makhluk Allah. Jin itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Jangan tanya lagi loh, nanti tanya ada yang sunni, ada yang bid'ah. Tidak tahu saya. Yang pernah dibaca mukmin kafir, gak ada istilah jin sunni, jin bid'ah, gak ada. Jangan tanya ngawur-ngawur. Ini sedikit bercanda ya, sedikit bercanda. Para jamaah saya sedikit bercanda, nanti cari jawabannya sendiri. Bapak-bapak minum teh di warung, kemudian temennya datang, enak terus, tidak pulang-pulang di warung terus sampai malam bahas politik. Pas bapak ini punya istri bilang gini, biasalah orang jomblo bebas gitu. Ini kalau mengatakan jomblo, cerai tidak sama istrinya? Kan dia katakan jomblo, berarti tidak punya istri kan? Coba cari jawabannya. Saya kasih PR antum, biar belajar sedikit-sedikit lah. Kan ilmiah itu. Silakan jamaah dipikirkan di rumah. Kembali ke pembahasan tadi. Jadi kalau yang tidak boleh itu pakai apa? Pakai kotoran binatang atau tulang. Ngerti ya? Loh, kok bisa pakai kotoran binatang? Saya itu orang desa anak. Antum tidak tahu anak, belum survei kan gitu. Sebagian aja saya tanya dari mana kan gitu. Kotoran sapi tahu? Katanya orang Jawa celetong. Ini bukan ngomong ngeres, ini di video bahaya. Tidak tahu kalau bahasa Madura. Apa Maduranya? Apa? Tajin. Celetong. Nah ini bukan ngomong ini, apa ini bukan ngomong kotor ini. Itu celetong kalau sudah kering itu keras, Nana. Keras, tapi tidak sekeras batu. Lah, karena keras itu bisa dijadikan apa? Alat untuk cebok, tapi sama Nabi tidak boleh, gitu maksudnya loh.
Antum orang kota nggak ngerti, masa bisa tretong dibuat cebok kan benda cair ketemu dia. Tretong kering. Kenapa? Itu dilarang untuk menghormati jin. Kalau pakai roti boleh enggak? Loh itu dibahas di fikih, serius nih. Dibahas di fikih pakai roti. Atau antum ada yang punya untuk baluk gitu udah dipakai. Dibahas di fikih. Antum mau bahas fikih banyak ketawa beneran. Ya fikih yang luas, bukan fikih. Fikih kan ada yang fikih tarji, ada fikih madhab gitu. Nggak boleh. Tapi saya bosan makan luk baluk gitu, sudah kenyang. Nggak boleh. Sedekahkan. Mungkin temannya antum ada yang belum makan, kasih nggak apa-apa. Paham ya? Kenapa makanan jin nggak boleh? Kenapa? Ya nggak boleh dolim. Kemudian apalagi makanannya manusia sesama kita, nggak boleh. Paham ya? Ngerti? Itu. Ini yang kedua. Ya. Yang paling afdol tadi apa? Saya tanya, yang paling afdol tadi gimana ceboknya? Pakai apa? Pakai batu disambung air. Kalau milih salah satu, air. Kalau nggak ada lagi, batu. Yang nggak boleh pakai kotoran binatang sama tulang. Jadi kotoran itu kalau sudah, ini di daratan ya, bukan di WC, itu bisa berubah jadi tanah. Serius nih, serius. Mohon maaf, kalau orang kadang di desa itu kan ngawur ya, tidak punya WC itu kadang ke tengah ke jagungan gitu, jagungannya orang serius nih, serius. Duduk bersihkan pakai rumput keluar. Serius nih, saya observasi langsung. Bukan aku. Pernah itu waktu SMP saya sama temen lewat sawah ya. Teman saya nginjak. Kurang ajar gitu. Serius. Ini saya bohong dilaknat. Bohong di masjid ini. Diinjak. Biasalah orang desa gitu. Sekolah lewat sawah gitu. Makanya Nabi mengatakan ittaqu al-mala'in ats-tsalatsah. Jauhilah tiga tempat laknat. Katanya Nabi, jauhilah 3 tempat laknat. Buka juga di Bulughul Maram ada itu. Katanya apa? Katanya Nabi apa? Al-baros fil mawarid. BAB di tempat ngambil air. Mungkin di sumber gitu. Yang kedua, waqori atit torik. Apa? Di tengah jalan. Tadi itu di tengah jalan. Makanya nggak heran kalau yang nginjek itu kurang ajar. Itu disebutkan dalam syarah para ulama. Orang yang BAB sembarangan didoakan yang ndak-ndak. Lah laknat itu artinya kan mendoakan yang tidak-tidak. Kurang ajar, mudah-mudahan mati. Itu macam gitu. Orang desa lah. Ya kalau orang yang beragama, astagfirullah. Yang ketiga, di azil. Apa zil? Naungan. Karena 3 tempat ini biasanya tempat singgah. Ya, yang pertama singgah untuk ambil air, yang kedua tempat jalan, yang ketiga apa? Singgah untuk istirahat. Ngerti ya? Jadi kalau misalkan kotoran itu di tanah, itu lama-lama bisa menjadi apa? Bisa jadi apa? Tanah. Berarti pengalaman. Kalau orang kota malah ngerti gitu. Tadi yang jawab tanah-tanah ini berarti ngerti, sudah mengalami Ustaz. Bahkan praktek Ustaz gitu. Aplikatif gitu. Jadi tanah. Lah ini misalkan gini, antum ini ya tahu kemarin ada orang BAB di situ, kemudian sekarang jadi berubah jadi tanah, ada proses fermentasi, perubahan dengan izin Allah itu, dipegang. Najis enggak itu? Difikir sebutkan, difikir. Al-Wajiz, buka di Al-Wajiz dah. Wah ini kemarin kotoran. Buat tayamum, boleh enggak? Boleh.
tapi saya tidak mau. Kenapa kok boleh? Karena sudah berubah menjadi zat yang lain. Kemarin disebut kotoran, sekarang disebut apa? Tanah, kan gitu. Itu disebut anak-anak, disebut dalam kitab-kitab fikih disebut. Jadi antum nanti kalau sudah ngaji kan ngerti, oh boleh bertayamum. Kalau antum tanya sama saya, Ustaz, antum mau dibayar atau mau? Memang itu tanah tapi proses perubahan. Terakhir, ini mau adzan isya ini. Ya Allah, saya ini kok banyak bercandanya sekarang. Nggak kayak Pak Kiai ini. Amin, amin, mudah-mudahan jadi kiai gitu. Punya pondok pesantren gitu. Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, ingat bangun tidur ya, hendaknya mencuci kedua tangannya. Jadi kalau bangun tidur, mencuci kedua tangan sebelum memasukkan ke dalam bejana, entah mangkok, piring. Karena salah seorang di antara kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam. Jadi kalau bangun tidur, di samping ranjangnya ada roti, jangan langsung diemplok. Cuci tangan dulu. Boleh jadi kenapa? Tangan antum kan bermalam tidak tahu, kadang kekelek. Ya udah, temennya kalau tidur ada kayak gitu udah. Saat antum kok bukaan. Sarung. Itu ada tuh. Kita kadang pondok pengalaman ya, satu kamar berapa orang gitu. Nanti malam enggak, nanti malam kan malam libur gitu. Antum amati. Bener enggak Ustaz bagus ini? Bukan nyari kesalahan ya, amati. Kan temennya antum banyak yang tidur. Tapi gak ada yang tidur nanti Mas. Tidur coba. Nanti kalau bener besok datang ke anak pagi-pagi. Ustaz, lapor. Bener Ustaz. Lapor. Ya, menyampaikan. Bukan siap 86, bukan. Nabi mengatakan seperti itu. Jadi kalau bangun tidur jangan langsung megang piring, apalagi sampai hidup di air di dalamnya. Cuci tangan dulu. Bangun tidur sunahnya apa? Sunahnya baca zikir. Banyak zikirnya ya. Ada yang alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita kembali setelah mematikan. Ustadz, apakah orang tidur itu mati? Orang tidur mati. Cuman mati apa namanya? Kecil. Dibangunkan, bangun. Tapi kalau mati besar, yang kuat bangunkan, tidak akan bangun. Bangun, tapi di alam beda. Mana? Alam kubur. Ngeri anak, bicara kuburan ini ngeri. Antum mungkin kalau masih muda tidak mikirkan mati ya. Kalau orang sudah lanjut usia itu, ya mohon maaf saya bukan nyinggung yang berusia itu, pasti mungkin kepikiran, apalagi orang baik. Kalau orang yang tidak baik, ya gulat, ta'abid lah, tapi tidak sholat, kan gitu. Repotnya di situ, bukan masalah yakin tidak yakinnya. Apa yang disiapkan untuk menuju keyakinan, kan gitu. Itu bakal ngalami kita. Jadi kalau bangun tidur apa? Cuci tangan. Nanti praktekan ya. Cuci tangan. Para ulama ada yang mengatakan itu tidur di malam hari. Yaitu madhabnya Imam Ahmad. Kalau jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i itu mengatakan semua tidur. Kenapa? Kalau kalimatnya di sini pakai kalimat batayabitu. Batayabitu itu artinya tidur malam hari. Paham ya? Makanya bed itu apa artinya? Rumah. Rumah tempat tidur gitu. Meskipun ada yang tempat majelis, tempat nonton TV gitu. Tapi secara umum rumah tempat istirahat, tempat tidur. Sekarang gini, kan tadi kalau bangun tidur disuruh cuci tangan ya. Sekarang tangannya ditarik di apa ya? Diikat ke ranjang gitu. Katanya tangannya kan kemana-mana. Bilang ke temennya,
tolong ikatkan tangan saya. Katanya kan dalam kajian tadi kan tangannya kemana-mana, beda kemana-mana, tak ikat keranjang. Nanti bangun tidur, boleh enggak kalau orang seperti ini bangun tidur enggak usah cuci tangan? Kan tadi katanya kan kalian enggak tahu tangan kalian di mana malam hari. Tetap meskipun tangannya diikat keranjang, meskipun enggak kemana-mana tangannya, tetap cuci tangan. Kenapa? Karena ini makomnya ibadah, bukan pakai logika kalau ini. Coba tadi amati ya. Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, maka hendaklah mencuci kedua tangannya sebelum masukkan ke bejana. Kan ya? Sebanyak berapa kali? 3 kali. Berarti airnya dikucurkan ya. Ya, airnya apa? Dikucurkan. Kalau punya keran berarti kerannya dihidupkan, cuci di wastafel. Bukan gini yang ambil canting kemudian dimasukkan diduk 1, 2, 3. Itu kan sama-sama masukkan namanya. Ya enggak? Itu. Karena salah seorang di antara kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam. Jadi apa? Perintahnya intinya mencuci kedua tangan setelah tidur. Tidak ada urusan mau tangannya diikat atau tidak. Itu dibahas dalam kitab-kitab fikih. Di antara hikmahnya mencuci kedua tangan. Jadi kalau bangun tidur itu bisa diamalkan ya. Bisa diamalkan. Kemudian bangun tidur juga kalau bisa misalkan siwak gitu. Sikat itu juga pengganti siwak bisa. Intinya giginya bersih lah. Kemudian juga dianjurkan bangun tidur sunahnya membaca 10 ayat terakhir surat apa? Ali Imran. Bukan Al Imran ya, Ali Imran. Coba nanti cek. Soalnya ada yang bilang Al Imran katanya. Ali Imran. Itu kita kadang kalau tidak berarti kan luput hal-hal kecil seperti itu. 10 ayat terakhir. Inna fi khalqis samawati wal ardh ya. Sampai ayat terakhir disunahkan. Tapi kalau misalkan kalau dibaca semua panjang, minimal ada salah satu doa yang dibaca supaya kita tidak luput dari mengamalkan sunnah pada waktu bangun tidur. Termasuk doa mau tidur. Doa mau tidur itu kan banyak ya. Ada 2 ayat terakhir Al-Baqarah, ada ayat kursi, ada Al-Muluk gitu. Bahkan ada doa-doa yang dalam hadis gitu. Banyak. Nah, itu kalau diamalkan semua kadang kebabas ngantuk gitu. Nah, itu. Minimal ada yang diamalkan. Jadi itu ini mau adzan ya? Mau adzan ya? Sudah masuk waktu Tatsaki. Belum? Sudah. Katanya nanti ada sholat gerhana ya. Siapa imamnya? Apa? Yang jadi khotib? Tidak bisa saya. Tidak bisa beneran. Nanti ada jadwal saya di luar. Tatsaki nanti dah penggantinya. Tidak ada saya beneran. Serius saya tidak bercanda. Tidak ada. Cari saya tidak ada. Mau saya Ustadz lecek Ustadz lecek bahaya. Jam 3 ya. Jadi itulah gitu. Nanti mudah-mudahan kuat ya. Jadi tadi apa? 3 amalan ya. Tadi ya belum saya ditutup apa? Yang pertama apa? Istinsar tadi. Mengeluarkan air dalam ketika berwudu dari hidung. Masukannya namanya istinsar. Ya. Cuma dalam hadis ini disebutkan istinsarnya saja. Yang kedua, kalau cebok menggunakan selain air minimal apa? 3 batu. Kalau ditambah witir. Apa witir tuh? Ganjil. Bisa 5, 7 dan seterusnya. Misalkan ini Ustaz sampai 8 bersih Ustaz. Tambah 1 lagi. Untuk mengamalkan hadis. Yang terakhir apa? Cuci tangan bangun tidur. Ya terutama santri ya. Dapat kiriman lupa malam dimakan, pakai di samping ranjangnya langsung diambil pakai tangan. Padahal belum cuci tangan. Tangannya tadi malam gini, Rexona. gitu ya. Ya inilah. Tapi ini serius anak. Ini slow tapi serius. Ya.
bukan gece. Seperti itu, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil, ada faedah-faedah yang bisa diambil oleh para jamaah, wabil khusus para santri yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati para jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.